Terakhir kali aku ke Singapura itu tahun 2019 akhir bulan Desember. Nah, sekarang udah Desember juga tapi tahun 2022. Itu artinya paspor aku udah nggak kepake selama kurang lebih 3 tahun guys. Untung nggak dimakan rayap. Nah, untuk keberangkatan kali ini aku berangkat dari Pelabuhan Feri Batam Center. Aku pilih keberangkatan yang paling pagi, jam 6. Nah, untuk kapalnya sendiri aku naik Majestic Ferry. Untuk harga tiketnya 730.000 sekarang. Sekarang aku mau check-in dulu. Perjalanan kali ini aku ambil paket 2D1N 2 hari 1 malam. Untuk keberangkatan, aku pilih keberangkatan paling pagi, jam 6.00. Aku berangkat dari Pelabuhan Feri Batam Center. Untuk kapalnya sendiri, aku naik Majestic Ferry. Untuk harga tiket 730.000 pulang pergi. Untuk pemesanan, kita bisa pesan tiket di counternya langsung atau booking online lewat websitenya Majestic. Perjalanan dari Batam ke Singapura kurang lebih 1 jam. Aku pilih turun di Harbourfront. Sebenarnya kita bisa pilih mau turun di Harbourfront atau Tanah Merah. Tapi kalau kita turun di Tanah Merah, jarak untuk ke MRT station agak jauh. Bahkan perlu naik Grab atau taksi lagi. Sepanjang perjalanan banyak hal yang bisa kita lakukan. Baca artikel, dengerin musik, tidur, foto-foto, atau bahkan kita juga bisa kenalan dengan orang baru yang ada di sekitar tempat duduk kita. Tapi kali ini aku lebih memilih untuk sarapan dulu. Sarapanku kali ini nasi kuning, harganya 6.000, rasanya enak, dan sudah cukup untuk tambah tenaga sebelum tiba waktunya makan siang di Singapura. Ini nasi kuningnya enak. Tadi aku belinya di pinggir jalan kayak gitu. Untung aja udah buka karena kita berangkat dari rumah jam 5. Menurut aku itu udah paling pagi. Tapi pas nyampe di pelabuhan, kita masih kejar-kejaran juga. Karena antriannya panjang banget. Oh iya, jangan lupa juga untuk install aplikasi My ICA. Tujuannya adalah untuk pengisian SG Arrival Card. Nah, untuk pengisian detailnya, kita juga bisa langsung tanyakan ke counter Majesticnya juga saat pemesanan tiket. Untuk penginapan selama di Singapura, aku nginap di Seven Wonder Hostel. Untuk harganya 310.000 per malam. Untuk pemesanan tiketnya bisa kita booking dari Traveloka. Nah, setelah dari kapal kita turun, ini selanjutnya aku mau ke imigrasi. Ini imigrasi yang di Singapura guys, kita udah tiba. Jadi waktunya tuh kurang lebih 1 jam aja tadi. Nah, setelah dari tadi kita di imigrasi, terus selanjutnya ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah beli tiket MRT. MRT tiket, habis ini kita mau ke tiket office-nya dulu. Untuk tiketnya itu ada 2, bisa STP, terus juga bisa EasyLink. Sekarang aku mau coba ke MRT-nya, ke tiket office. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke MRT station. Nah, untuk itu kita perlu beli tiket MRT-nya dulu. Jadi dari sini kita langsung turun aja. Itu udah kelihatan Harbourfront. Let's go. Untuk pembelian kartu MRT ada beberapa pilihan, ada EasyLink Card, kemudian juga ada STP atau Singapore Tourist Pass. Kalau misalkan kalian ada kemungkinan akan balik ke Singapura suatu saat nanti, aku saranin kalian untuk beli yang EasyLink Card karena berlakunya bisa 5 tahun. Beda halnya dengan STP yang berlakunya beberapa hari aja selama keberadaan kalian di Singapura. Nah, kalau sudah ketemu tiket office-nya, selanjutnya kita beli kartunya di sini. Kalau udah dapat kartunya nanti, selanjutnya tinggal kita isi ulang saldo. Nah, untuk isi ulang saldonya bisa dilakukan di mesin ini guys. Langkah pertama pilih bahasa, kemudian store tunai. Selanjutnya kita masukkan uang yang mau kita top up atau isi ulang. Kali ini aku masukkan $10 karena sebelumnya aku udah ada saldo $5. Jadi totalnya $15 dan $15 sudah puas banget untuk jalan-jalan kemana-mana naik MRT ataupun bus guys. Nah, kalau sudah berhasil, selanjutnya aku mau cari kartu internet.
kita top up EasyLink card-nya, selanjutnya kita mau beli kartu internet. Sebenarnya untuk di beberapa tempat besar yang kayak mall, terus juga di pelabuhannya tadi mereka ada wifi, tapi kan nggak mungkin kalau kita mau pakai wifi terus, jadi kita perlu beli kartu internet. Untuk pembelian kartu internet bisa kita lakukan di Sevel atau 7-Eleven. Nah, kalau misalkan di Indonesia, 7-Eleven itu kayak Indomaret atau Alfamart, jadi bisa kita temukan di banyak tempat. Karena kita masih di Vivo Mall dan jarak untuk ke Sentosa nggak terlalu jauh, akhirnya aku memutuskan untuk perjalanan pertama aku mau ke Sentosa. Nah, ini naik monorail. Dari sini kita tinggal tempel kartu kita, kemudian masuk monorail yang ada di dalam setelah ini, guys. Tempat yang akan aku kunjungi kali ini merupakan salah satu tempat yang ikonik juga, guys, di Singapura. Ada Universal Studio, ada Casino, ada Hard Rock Cafe, Ken Delicious, Sea Aquarium, dan masih banyak juga tempat yang lainnya. Biasanya tempat ini paling ramai dikunjungi oleh wisatawan. Nah, setelah dari Sentosa kita mau lanjut ke Merlion Park. Ini kita langsung keluar aja. Tempat yang aku mau kunjungi selanjutnya adalah Merlion Park. Nah, tempat ini juga merupakan salah satu tempat yang ikonik juga, guys, di Singapura, karena katanya kalau kita ke Singapura tapi belum datang ke tempat ini, belum Singapura namanya. Nah, sebelum kita ke Merlion Park, kita cek MRT dulu. Kalau tadi kita di Harbourfront naiknya yang lain ungu, selanjutnya kita mau cek ke yang hijau di Outram Park. Setelah di Outram Park, kita tinggal melewati satu stasiun lagi, yaitu Tanjung Pagar, dan baru setelah itu kita tiba di Raffles Place. Karena Merlion Park ini kan lokasinya ada di Raffles Place. Nah, setelah itu kita tempel kartu MRT kita, baru setelah ini kita menuju ke Merlion Park-nya, guys. Oh iya, selama perjalanan di Singapura, kita jangan pernah ragu untuk bertanya dan juga jangan pernah ragu untuk melihat map yang ada di sekitar MRT station. Karena dari sana kita bisa lihat. Nah, ini aku udah tanya ke passenger service-nya tadi atau pelayanan penumpang, di mana kita bisa cari jalan tercepat untuk menuju ke Merlion Park. Ini aku lewat jalan pintasnya.
Jarak dari MRT Station ke Merlion Park-nya kurang lebih 9 menit kalau kita jalan kaki. Oh iya, sepanjang perjalanan di sini juga biasanya ada yang jual es potong Singapura gitu guys. Nanti jangan lupa beli dan cobain rasanya, menurut aku ini enak dan segar juga. Nah, setelah dari Merlion Park, setelah ini aku mau ajak kalian makan nasi Padang. Ini best nasi Padang in Singapura karena dia udah sejak tahun 1968 guys. Oke, ini aku mau nyari MRT dulu, baru kita lanjut perjalanan.